Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM S1 S1222027 Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halwaleo. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman orientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Adhama Sursajia STM. Baik, di video ini saya akan memaparkan sedikit terkait pengimplementasian perulangan pada pemrograman Python. Nah, untuk implementasi perulangan pada pemrograman Python ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah pola segitiga seperti ini. Pola segitiga siku-siku seperti ini dengan memanfaatkan perulangan. Nah, perulangan yang kita gunakan di sini adalah perulangan bersarang atau nested loop atau perulangan di dalam perulangan. Oke, bagaimana caranya? Mari kita sama-sama masuk ke pembahasan materinya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam text editor kita, yakni Visual Studio Code. Baik, langsung saja kita buat file baru dengan nama nested loop. Jangan lupa ekstensinya .py. Oke. Nah, kita hilangkan explorernya dengan cara Ctrl B. Oke, sekarang kita akan memulai pengkodingan untuk implementasi pembuatan pola segitiga siku-siku dengan menggunakan nested loop di Python. Yang pertama, kita langsung ketikkan saja kodenya, yaitu for. Baik, di sini saya akan mengetikkan kodenya dulu dengan lengkap. Kemudian nanti setelah kodenya telah selesai saya ketik, baru kita jelaskan satu persatu. Kemudian print. Nah, jadi seperti inilah bentuk dari kode pemrograman Python-nya yang sangat sederhana dan juga ringkas, hanya 4 baris saja, yang dimana akan menghasilkan output yakni pola segitiga siku-siku. Langsung saja kita running. Nah, jadi inilah hasilnya, bisa kita lihat pola segitiga siku-siku telah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Nah, di bagian baris pertama ini loop for i. Nah, loop for i ini kita gunakan untuk mengatur jumlah baris dalam segitiga, yang dimana di output ini bisa kita lihat kita memiliki 10 baris. 10 baris ini dari 1 hingga 10, karena range-nya ini nilai awalnya 1, kemudian nilai akhirnya 11. Tapi seperti yang telah kita ketahui, untuk nilai akhirnya itu tidak akan disertakan di dalam outputnya, sehingga barisnya itu hanya sampai 10 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang kita beralih ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua ini yakni loop for j, yang dimana loop for j ini kita gunakan untuk mengatur jumlah bintang. Mengatur jumlah bintang yang dicetak pada setiap baris ini. Nah, jadi ini bisa kita lihat range-nya ini kan berdasarkan i.
I itu dimulai dari 1 sampai 10. Nah, jadi ketika I-nya itu sama dengan 1, maka bintangnya pun dicetak sebanyak 1. Kemudian lanjut lagi. Ketika I-nya itu sama dengan 2, maka bintang yang dicetak pun 2. Lanjut lagi, ketika I-nya sama dengan 3, maka bintangnya pun yang dicetak adalah 3, dan seterusnya sampai 10. Kemudian lanjut ke kode baris yang ketiga, yakni print bintang dengan N. Nah, print bintang ini seperti yang saya jelaskan tadi, yang dimana akan mencetak bintang sesuai kondisi yang diberikan, yakni ketika I-nya itu sama dengan 1, maka bintang yang dicetak itu 1. Ketika balik di sini akan berulang dan bertambah. Ketika I-nya itu 2, bintangnya pun juga dicetak 2. Begitu seterusnya sampai berakhir. Nah, dan ini penggunaan N itu kita gunakan agar bintang-bintang tersebut yang ini diletakkan di baris yang sama. Nah, jadi maksudnya yang seperti tadi itu ketika I-nya itu 1, bintang yang dicetak adalah 1. Kemudian ketika I-nya itu 2 atau bintangnya itu 2. Nah, untuk yang dicetak 2 itu apabila kita tidak menggunakan N ini, maka bintangnya pun akan menurun ke bawah. Jadi, dengan adanya penggunaan N ini dapat memudahkan kita untuk membuat bintang-bintang ini menjadi sebaris atau sejajar seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ketika bintangnya ada 10, maksudnya I10 dan bintangnya dicetak menjadi 10 kali, apabila kita tidak menggunakan N, contohnya seperti ini. Kita hapus saja. Kita tidak menggunakan N, maka bintang-bintangnya pun tidak akan menjadi sebaris, tetapi menjadi berlainan seperti ini. Yang dimana semuanya itu baru menurun ke bawah. Oleh karenanya kita gunakan N ini supaya membuat bintang-bintang yang dicetak itu menjadi sebaris atau sejajar, dicetak di baris yang sama. Coba kita run ulang. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dan kita langkah ke baris yang terakhir, yakni print kosong. Nah, yang dimana print kosong ini kita gunakan untuk mencetak baris yang kosong setelah loop for J ini berhasil dieksekusi atau selesai. Yang dimana print kosong ini itu dia menjerumus ke baris baru. Nah, sehingga setiap baris yang segitiga ini dicetak, itu dicetaknya pada baris yang berbeda. Nah, jadi misalnya ini ketika berhasil berjalan for J in range-nya itu sama dengan 1 dan dicetak bintangnya 1, itu dengan adanya print kosong, maka secara otomatis mengikuti statement yang kita berikan di sini, print kosong, maka menjerumus ke baris baru, sehingga setelah 1 bintang dicetak akan ada baris baru untuk mencetakkan bintang selanjutnya. Begitu seterusnya sampai dengan 10 bintang tercetak ini. Oke, seperti inilah bagaimana pengimplementasian dengan mudah terkait nested loop atau loop bersarang atau perulangan di dalam perulangan mengenai cara membuat pola segitiga siku-siku. Nah, oh ya, semisal bagaimana jika kita ingin membalikkan pola segitiga siku-siku ini, yang di atas itu adalah 10, kemudian 9, 8, 7 sampai yang terakhir adalah 1 bintang. Nah, untuk kasus seperti itu kita cukup mengubah parameternya saja yang berada di loop for I ini. Berarti seperti yang kita inginkan tadi, 10 bintang terlebih dahulu di bagian awal. Berarti nilai awalnya adalah 10,
kemudian beranjak terus ke bawah menjadi berkurang. Berarti di sini kita nilai akhirnya adalah 0. Kemudian dari 10 ke 0 ini itu kan berkurang. Berarti kita tambahkan lagi parameter ketiga, yang dimana parameter ketiga ini akan berfungsi untuk mengurangi setiap perulangan yang terjadi. Semisal 10 ini kemudian ke 0, dari 10 ke 0 itu berkurang sebanyak 1. Jadi 10 kemudian muncul 9, kemudian 9 dikurang lagi menjadi 1 lagi menjadi 8 dan seterusnya. Seperti ini saja, dari 10 ke 0 kemudian dikurang sebanyak 1. Dan bisa kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, seperti ini ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengimplementasian perulangan pada pemrograman Python. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.